ya daripada ether. Kayak ini dari tabel di PPT, itu kalau dia triol atau alkoholnya itu OH-nya ada 3 dalam satu molekul, terus diol itu alkohol OH-nya ada 2 dalam satu molekul, tersier alkohol ini kalau dia alkoholnya terikat di karbon tersier. Jadi karbon tersier itu yang mungkin bisa dibuka lagi catatannya yang minggu lalu. Terus metil alkohol juga itu alkohol yang terikat pada atom C primernya. Contohnya kayak ini. Itu kan dia langsung terikat di C, yang C-nya itu mengikat satu C lagi. Itu namanya alkohol primer. Kalau tersier itu C-nya mengikat eh, 3 atom C yang lain. Gitu. Nah, terus oksan itu masuk ether. Kemudian ether yang O-nya itu di pinggir kayak gini. Ini strip-strip maksudnya C ya. Misalkan C. Di ether ini kalau O-nya ada 2 dalam satu molekul. Terus ether ini kalau yang ini O-nya maksudnya di tengah kayak gitu. Jadi urut-urutannya kayak gini. Dari sini dapat dilihat kalau triol itu dia punya titik didih yang paling tinggi. Alasannya kenapa? Karena pada alkohol itu dia ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan antara atom hidrogen dengan atom yang dia lebih elektronegatif. Nah, contohnya itu FON gitu. 3 itu aja sih. Karena kalau HCl itu dia bukan ikatan hidrogen tapi ikatan kovalen gitu. Jadi lebih ke hidrogen, atom fluor, oksigen sama nitrogen kayak gitu. Terus kalau di pada ether itu dia didukung sama namanya ikatan ini dipol-dipol kayak gitu. Um, ini perlu diingat ya, pokoknya intinya kalau ada alkohol sama ether, alkohol itu dia titik didihnya lebih tinggi karena dia ada ikatan hidrogen. Nah, terus ikatan hidrogen itu yang uh, intermolekul ya, antar molekul yang berbeda. Next. Nah, di sini reaksi pada alkohol dan ether. Yang pertama itu reaksi pada alkohol yaitu esterifikasi. Nah, namanya esterifikasi itu berarti dia pembentukan ester. Dari apa ya? Reaktannya atau bahannya itu dia dari asam karboksilat RCOOH dengan ROH atau alkohol. Lalu dia biasanya ditambahkan asam. Hasilnya nanti akan ada ester dan air. Untuk mekanismenya seperti ini nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian ada reaksi substitusi nukleofilik. Oke, jadi untuk substitusi nukleofilik ini itu terjadi antara alkohol dengan asam halida. Jadi di sini X-nya ini bisa golongan 7 ya, kayak misal F, Cl, Br, nah kayak gitu. Terus di sini eh secara ringkasnya kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri kalau ada alkohol tambah X itu OH sama H-nya ini dia bergabung jadi H2O, terus R-nya sama X-nya jadi alkil halida namanya. Nah, tapi untuk secara spesifik atau mekanismenya itu kayak gini. Jadi awal-awalnya itu OH-nya itu dia nyerang H plus atau dari HCl kan. Terus dia jadilah H2O. Nah, H2O ini dia udah lepas karena dia gugus pergi yang baik. Akhirnya dia membentuk kation kayak gini. Nah, kation ini kan dia kurang elektron tuh. Namanya dia elektrofil. Terus Cl-nya yang tadi dari HCl ini dia kan kayak elektron maka atau Cl-. Nah, dia disebut nukleofil. Nah, karena dia nukleofilnya nyerang ke kation, makanya reaksi ini disebut dengan substitusi nukleofilik atau nukleofilnya masuk menyerang. Nah, selain asam halida atau HX, reaksi substitusi nukleofil ini juga bisa kalau di reaktannya itu ada SOCl2 sama PCl3. Untuk hasilnya seperti ini. Sama sih hasilnya itu ya akil halida cuma dia beda di produk sampingnya aja. Tuh, next. Nah, ini reaksi eliminasi alkohol. Perlu diingat kalau ada eliminasi dia itu pasti membuang sesuatu kan.
Nah, apa sih yang dibuang? Yang dibuang itu eh, di sini adalah molekul air atau H2O. Jadi dia membuang OH sama H jadi H2O kan. Nah, dia terbentuklah ini ikatan rangkap dua atau alkena. Jadi kalau ada eliminasi langsung ingat dia membuang H2O terbentuklah ikatan rangkap kayak gitu. Jadi alkohol ditambah asam, biasanya asam sulfat, dia pada suhu yang tinggi, dia bisa melepas OH sama H-nya ini lalu terbentuk alkena. Nah, untuk reaksinya seperti apa bisa kalian lihat ya. Nanti ini aku share PT-nya. Terus reaksi oksidasi alkohol. Jadi oksidasi itu dia definisinya kan kalau ada peningkatan bilangan oksidasi, terus mengikat O, kayak gitu kan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau dia alkohol primer, terus dia dioksidasi pakai oksidator yang lemah, dia akan jadi aldehid. Aldehid itu strukturnya kayak gini ya, C, O, terus H. Tapi kalau dia alkohol primer, terus dia dioksidasi sama oksidator kuat, kayak KMNO4, asam bikromat, kayak gini, asam kromat, nah itu dia juga akan jadi kayak gini, asam karboksilat, COOH, kayak gitu. Nah, terus kalau dia alkohol sekunder, dia dioksidasi pakai oksidator lemah atau kuat, itu hasilnya ya tetap keton. Nggak mungkin dia jadi asam karboksilat. Kenapa ya? Karena kalau dia COOH gitu kan tangannya jadi 5 kan C-nya. Nah, itu nggak mungkin. Soalnya C itu maksimal tangannya itu dia 4 kayak gitu. Terus ini hanya bisa untuk alkohol primer dan sekunder. Kalau dia alkoholnya itu tersier atau di sini ada misal nih, di sini ada rantai lagi. Nah, ini dia nggak bisa dioksidasi. Ya karena tadi dia tangannya jadi 5 dong, nggak bisa. Karena C itu maksimal 4. Begitu. Nah, terus ini pada ether. Jadi untuk yang 4 sebelumnya itu kan pada alkohol. Nah, ini satu yang terakhir ini pada ether, yaitu substitusi nukleofilik ether. Masih sama, cuma yang tadi kan ini H. Jadi dia ganti R, terus sama kayak yang tadi. Gitu. Jadi pokoknya besok yang warna kuning ini kalian ingat-ingat terus digabungkan kayak gitu. Untuk substitusi nukleophilic ether ini, ketika suatu ether ditambahkan asam halida, dia akan membentuk produk akhirnya ini. Dia akan membentuk suatu alkohol dan juga alkyl halida yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari soal. Nah, kemudian untuk senyawa aromatis, untuk definisinya senyawa aromatis bisa dibaca sendiri ya, ada macam-macam kan dari PPT. Yang intinya dia itu bentuknya pasti dia siklis, terus dia harus berupa ikatan rangkap terkonjugasi. Maksudnya terkonjugasi itu apa? Jadi dia itu kayak selang-selin gitu. Misal dia rangkap terus ini rangkap, tunggal ini namanya terkonjugasi. Nah, syarat lainnya ketika dia bisa disebut aromatis, itu dia harus memenuhi aturan Hakel. Kalau secara visual kayak gini kan kelihatannya ya ini kayaknya aromatis ya, tapi ternyata dia tuh bukan aromatis karena tidak memenuhi aturan Hakel. Aturan Hakel itu apa sih? Jadi harus memenuhi ini 4n+2 sama dengan jumlah elektron V-nya, dan nanti kalau dimasukkan N-nya itu harus bilangan bulat kayak gitu. Misalnya nih di benzena ini kan jumlah elektronnya pi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu ya. Nah, jumlah 6 elektron ketika angka 6 dimasukkan ke sini, persamaannya nanti akan diperoleh N itu sama dengan satu, artinya dia aromatis. Nah, kalau di sini 8 kan yang siklooktatriana ini kan dia 8 elektron pi-nya. Ketika dia dimasukkan ke persamaan aturan Hakel, dia tidak memenuhi. Nanti terbentuknya koma gitu. Jadi dia bukan aromatis gitu. Nah, ini diingat-ingat ya.
Oke, next. Nah, ini reaksi pada senyawa aromatis. Kalau di PowerPoint sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau di materi Kimdas itu masih beberapa yang dibahas. Yang pertama di sini ada sulfonasi. Sulfonasi itu dia memasukkan eh, intinya menambah gugus HSO3 ya biasanya pada suatu cincin bensin. Itu entah cincinnya ini masih belum punya gugus atau yang sudah punya. Nah, itu kalau dia ditambahkan lalu dia hasilnya membentuk seperti ini, itu namanya sulfonasi. Nah, untuk membentuk seperti ini tuh apa yang ditambahkan? Nah, yang ditambahkan itu SO3 sama asam sulfat. Bisa juga 2 mol asam sulfat, itu juga bisa. Terus nitrasi. Nitrasi berarti yang ditambahkan gugus nitro. Dia dengan menambahkan reagen HNO3 sama H2SO4 pada suhu yang tinggi. Gitu. Nah, ini untuk mekanismenya ya. Ini kalau ini dia penambahan gugus amina ya teman-teman. Sama juga. Maksudnya di amina itu dia ditambahkan sama sulfat, sulfonasi. Jadi kan ini benzena aja. Tapi di sini udah ada gugus NH2-nya. Terus dia ditambahkan, nah mekanismenya seperti ini. Kalau pembentukan amina sepertinya terusnya kayaknya belum dibahas ya di Kimdas gitu. Dia nggak mau terlalu jauh ke sana. Oke, next. Nah, di sini pada reaksi senyawa aromatis, maksudnya pada substitusi elektrofilik pada aromatis yang ini. Oh ya, aku belum jelasin. Kalau reaksi ini tuh namanya substitusi elektrofilik ya. Oh, yang tadi itu kan dia substitusi nukleofilik, tapi kalau ini elektrofilik. Kenapa? Karena bensinnya ini kan dia bersifat nukleofil, dia kayak elektron kan. Di sini banyak elektron, di sini banyak elektron. Terus dia dimasukkan sama sesuatu yang kurang elektron, namanya elektrofil. Jadi elektrofilnya masuk. Itu disebut substitusi elektrofilik. Dia dipengaruhi sama ini nih, gugus EDG sama EWG. Mungkin di PPT juga ada ya tabel ini. Jadi misal nih, suatu bensin dia tuh awalnya udah mengikat OH kayak gini. Kalau dia mau menerima gugus lain masuk, itu posisinya nggak bisa terserah di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Harus sesuai dengan gugus apa yang ada di bensina itu sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas ini aku baca ya. Misalnya nih EDG atau gugus yang mendonasikan elektron atau bisa disebut uh, pengaktif. Biasanya si gugus ini dia tuh dirinya sendiri itu sudah punya elektron bebas. Ini kayak oh ya, misalnya dia oh ini dia punya elektron ada 4. Terus dia berikatan langsung di C benzenanya. Jadi dia harus berikatan langsung di C benzenanya. Nah, kalau ada gugus seperti ini, maka dia itu kalau misal ada sesuatu lain yang masuk ya, misal NH2 yang masuk, posisinya itu dia akan orto dan para. Jadi saya bisa sambil dicatat mungkin kalau orto itu di sini, para itu di sini. Nah, tapi kalau terus ini ntar ini yang meta ya, orto, meta, para. Nanti bisa dicek lagi. Terus ini kalau EWG atau gugus penari elektron. Jadi, ciri-ciri EWG itu seperti apa? Ciri-ciri EWG itu dia di bagian paling jauhnya, selisihnya biasanya satu ya. Misal ini dia karbon bensin yang terakhir, terus dia ada karbon lagi, nah habis itu ada suatu atom lagi. Nah, atomnya ini kalau dia lebih elektronegatif, kayak misal O, pokoknya yang bagian di tabel periodik itu yang bagian atas kanan, kalau ada atom-atom seperti itu, misalnya NO dan sebagainya, nah dia kan punya PEB kan, dia akan narik gitu. Jadi arahnya keluar, makanya sih ini dia jadi kekurangan elektron. Nah kalau ada seperti ini, dia posisinya akan berada di meta kalau di substitusi. Nanti lebih jelasnya kita apa lihat dari soal aja ya. Oke, nah ini nih. Kok bisa sih maksudnya dia itu masuk di arah meta, masuk di arah ortopara, gitu gimana? Nah, itu berdasarkan dari kestabilan resonansinya. Jadi kan misalnya ini
awalnya udah ada NO2 ya. NO2 kan dia N terus ada O-nya kayak gini. Berarti otomatis dia ditarik keluar kan. Namanya EWG atau gugus pendeaktif, gugus penarik. Kalau ada seperti itu, ketika dia diresonansi, paling stabil posisinya itu adalah yang berada pada posisi meta nih kayak gini. Nah, ini paling stabil. Makanya kalau ada sesuatu yang lain, dia lebih milih masuknya itu ke sini. Nah, ke sini daripada ke posisi sorry, daripada salah-salah ini ke posisi meta mana ya ini nih. Daripada ke posisi ortopara. Terus kalau pada ini dia mengikat gugus pendorong elektron atau EDG. Kalau ada seperti ini, dia diresonansi posisi paling stabilnya itu di sini. Di sini. Di sini tuh dia karbokatiannya itu stabil atau C plusnya ini stabil. Makanya dia suka di posisi orto sama para. Nah, kalau psikidas paham ini nggak apa-apa sih. Cuma kalau misal masih bingung ya ingat-ingat aja kalau dia itu apa gugusnya pendorong atau dia punya elektron apa atom yang elektronegatif ini berikatan langsung di benzen, dia pasti masuknya di ortopara. Tapi kalau dia punya atom elektronegatifnya itu jauh, dia menarik keluar, dia pasti di posisi meta kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat aja ya. Atau bisa on mic juga nggak apa-apa, respon juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, yang pertama, faktor penyebab senyawa alkohol memiliki titik-titik lebih tinggi daripada ether padanannya. Berarti kalau dia C-nya sama, posisinya sama, alkohol itu bakalan lebih tinggi titik-titiknya. Ya karena ada ikatan hidrogen intermolekul. Jadi antar molekul satu dengan yang lainnya ya, bukan yang intra. Terus senyawa berikut ini yang punya titik-titik paling rendah. Nah, mungkin kita jangan lihat tabel dulu, kita lihat di opsi dulu. Kalau etanol, butanol ini jelas bukan ya. Pokoknya besok kalau yang paling rendah ini bukan. Berarti opsinya itu antara diethyl ether sama diisopropyl ether. Nah, tadi, oh ya tadi belum tak jelasin. Kalau iso semakin kan ether kan distabilkan oleh namanya dipol-dipol ya. Dia jadi semakin banyak ini nih, semakin banyak C-nya, dia akan semakin kuat ikatannya, sulit diputus. Jadi otomatis titik didihnya semakin tinggi gitu kan. Nah, kalau di etil ether itu dia cuma punya C itu dia ada dua. Dua di kanan, dua di kiri. Itu di etil ether. Kalau di isopropyl ether, dia itu punya tiga. Dia C-nya di sini, sini. Terus yang kanan apa kiri juga sama kayak gitu. Otomatis dia ini lebih sulit kan diputus. Makanya dia didihnya lebih tinggi kayak gitu. Itu ya. Jadi jawabannya yang di ethyl ether karena dia lebih sedikit C-nya dia lebih mudah diputus. Oke. Nah, selanjutnya sorry. Ini kalau kita dilihat dari tabel apa ternyata sesuai ya sifat-sifat itu. Mungkin nanti kalian bisa coba mencari apa kunci-kunci tertentu untuk mengingat-ingat ini ya. Ini juga diingat strukturnya dari ether. Ether itu macam-macam ternyata dia ada dioksan, ada tetrahidrofuran, ada furan kayak gini. Tuh. Terus lanjut, senyawa alkohol berikut yang tidak bisa bereaksi dengan KMNO4. Jelas ya, di opsi A ini dia tersier butanol. Udah jelas dari kata tersier, berarti dia alkoholnya tersier, butanol. Kayak gini nih. Nah, tersier ini dia nggak bisa dioksidasi lagi karena
udah mentok, dia kalau dijadiin keton tangannya jadi 5 kan. Itu nggak mungkin jadinya tangannya 5 kayak gitu. Isopropanol ini bisa, nanti bisa dia gambar sendiri ya sambil belajar menggambar strukturnya kayak gitu. Oke, pokoknya diingat-ingat aja kalau dia alkoholnya tersier nggak bisa ya, dioksidasi. Oke, lanjut. Nah, di sini senyawa aromatis kecuali berarti yang non aromatis. Kalau kita lihat dari sini, kita daripada bingung ya ini konjugasi enggak. Nah, kayak gitu kita langsung aja pakai, karena pasti ini kelihatan konjugasi semua. Selang-seling gitu kan. Nah, itu langsung aja kita ke aturan Hakel. Kalau dari aturan Hakel, ini di sini jumlah elektron pi-nya ada 6, ya kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Di satu ikatan rangkap ini, dia itu punya elektron pi-nya 2. Jadi kalau ikatan rangkap itu satu elektron, apa, yang atas ini 2 elektron pi, yang bawah ini 2 elektron sigma. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ada 6 elektron pi, terus ini ada 10, di sini ada 2 ke 4, 5, 6. Jadi kalau ada PEB di luar kayak gini, ini dia termasuk ya elektron pi ya, karena dia tidak berikatan dengan suatu, tidak, apa ya, ikatan sigma itu maksudnya saling memberikan dengan atom yang lain, itu tidak. Jadi termasuk pi. Nah, kalau plus kayak gini, dia artinya nggak punya elektron, kehilangan elektron, jadi nggak usah dihitung. Berarti kalau di sini dia ada 6, ya kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau di sini ada 8. Nah, udah deh ini dimasukkan ke persamaan aturan Hakel. Ternyata kalau yang E, ya langsung aja ya kita E, ketika dia 8 dimasukkan itu hasilnya 1,5 N-nya. Berarti dia bukan aromatis. Karena kalau aromatis, dia itu harus N-nya, eh, angkanya bukan pecahan atau bilangan bulat ya harusnya. Kayak gitu. Oke, next. Aman ya sejauh ini ya. Bikin kasih reaction dulu dong kalau aman. Oke, kita lanjut. Produk utama reaksi isopropil alkohol ROH dengan asam bromida, dengan asam atau H ya, pasti ya. Asam itu pokoknya H. Bromida berarti dia dari halida atau golongan 7 atau X. Nah, dari sini langsung aja kalau kita nemu kayak gini langsung set. Ini dikelompokkan set kayak gini. Nah, ini kalau kalian agak lupa, dia itu reaksinya kayak gimana, ya itu bisa inget-inget cara ini. Nah, kalau udah ingat, baru deh digambar. Nah, isopropil. Pokoknya isopropil itu propilnya dulu ya. Propilnya itu 3 kan. C-nya 3. Kalau meta itu kan 1. Eta itu 2. Propa itu 3. Iso, kalau namanya iso itu biasanya pasti di tengah gitu posisinya. Berarti kalau isopropil, dia OH-nya itu pasti di nomor 2, di tengah lah pokoknya. Nah, terus ditambahkan HBr. Karena dia kan tinggal menggabungkan aja OH sama H-nya. Ya udah OH sama H digabung jadi H2O, Br-nya masuk kayak gini. Nah, kalau mekanismenya sebenarnya nggak sesimpel itu, tapi ya udah kita di sini sementara kita ingat-ingat dulu, maksudnya nanti kalau ada soal seperti ini nih OH-nya lepas, terus Br-nya ini masuk kayak gitu. OH-nya yang lepas tadi ditangkap sama si H kayak gitu. Oke, kalau aman bisa kita lanjut.
Nah, selanjutnya yang merupakan isomer dari senyawa etil metil ester adalah, oke, jadi apa itu isomer? Isomer itu macamnya ada banyak, tapi mungkin yang dibahas di maksud di soal ini tuh ada isomer struktur. Jadi kalau dia isomer struktur itu dia apa? Strukturnya tuh beda, tapi rumus molekulnya sama. Iya kayaknya isomer struktur ya. Bentar, bentar. Ya nanti pokoknya aku coba isomer apa ya namanya, tapi pokoknya ini strukturnya beda, tapi rumus molekulnya itu sama. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa eh gimana ya maksudnya? Jadi pertama ini boleh digambar dulu semuanya, atau kalau misalnya sebenarnya langsung aja bisa sih. Ether itu dia kalau punya C sama ya, C-nya sama, itu pasti dia isomernya alkohol. Itu makanya materinya ini itu alkohol ether karena emang dua itu sebenarnya hubungannya sedekat itu. Dia kayak semacam isomer gitulah kalau dia punya C-nya sama. Nah, kayak gini nih, kita gambar misalnya langsung di ether sama alkoholnya. Etil, etil, metil, ether. Kayak gini kan gambarnya. Nah, di sini jumlah C-nya itu ada 3. O-nya ada 1, H-nya ada 8. Kayak gini. Di 2 propanol, dia juga sama. Ketika kita gambar 2 propanol. Propan ada 3. Di nomor 2-nya ada OH. Kayak gini, kita hitung C-nya ada 3, O-nya ada 1, H-nya ada 8. Ya sama kan, berarti dia isomernya. Kayak gitu. Nah, kalau propena ini jelas bukan ya, karena dia aja nggak punya O. Kalau propanol ini masih bisa jadi karena dia aldehid. Kalau on itu keton. Ya itu, tapi biasanya jumlahnya itu berkurang karena dia ada ikatan rangkap kan di aldehid sama keton. Gitu. Jadi eh, yang perlu diingat adalah pasti ether sama alkohol itu sedekat itu hubungannya. Kalau dia punya C yang sama ya kemungkinan besar dia itu ya isomernya itu. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, biar dia cepet ngerjainnya, ether langsung nilainya di alkohol itu. Baru kalau alkoholnya, oh ternyata cocok ya, berarti itu jawabannya. Kalau nggak cocok ya kalian cobain gambar satu-satu. Kecuali yang propana sama propena ya jelas, karena dia nggak punya O. Itu. Oke, next. Reaksi etil diisopropil ether dengan asam iodida termasuk substitusi nukleofilik. Ya, ini udah dijelaskan ya sebelumnya. Jadi asam halida ini kan asam iodida sorry. Di sini kan H sama I nih. Nah, ketika ini lepas, dia itu membentuk imin. Nah, imin ini dia menyerang ether kan. Nah, dia karena ini banyak elektron namanya dia ini nukleofilik. Makanya ini nukleofil, sorry, makanya disebut serangan nukleofilik. Karena dia terjadi pertukaran, maka disebutlah substitusi nukleofilik. Kayak gitu. Oke, next. Reaksi etil isopropil ether. Etil, ini etil isopropil ether dengan HBr. Jadi termasuk substitusi nukleofilik ya. Akan menghasilkan senyawa berikut ini kecuali. Oke, kita pakai yang ringkasannya ya yang di atas. Misal nih ada R, O, R, aksen ya kan. Ini ether. Ditambahkan sama HX. Berarti kemungkinannya bisa ini berikatan dengan ini sorry ini ya kan terbentuk R aksen X dan ROH yaitu. Nah, tapi kita nentuin R sama R aksennya ini yang mana, yang kanan atau yang kiri. Nah, sebenarnya paling umum ya, paling umum ditemui dalam reaksi itu
yang dia jadi alkohol itu yang dia lebih pendek kayak gini misalnya etanol ini yang paling umum. Cuma karena di sini ini nggak melihat secara eksperimen percobaannya kayak apa, jadi kita bisa ditukar tuh yang R aksen yang mana, yang R yang mana gitu. Nah ini bisa kalian langsung aja kalau ada kayak gini diputus di bagian tengah, terus yang ini dimasukin OH, yang satunya dimasukin BR kayak gitu. Nah kayak gini nih. Dan sama kan diputus, bentar, bentar. Nah, ini kan dia diputus, terus yang kiri etanol, jadi etanol kan ini. Terus ini jadi, ada yang tahu namanya apa? Ayo, Rek, jangan diem-diem. Ini apa namanya? Sambil ini ya, mengingat-ingat tata nama ya. Ayo bisa diketik kalau malu-malu. Ini apa namanya, Rek? Nah, ya betul. Etil bromida. Nah, kalau ini dua hidroksi propana. Yang ini dua bromo propana, sorry. Nah, ya udah ini langsung aja kalian masukkan di opsi pilihan dan yang nggak ada itu propana ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang bukan senyawa ether ya jelas ya ini gliserol atau alkohol. Kayak gitu. Oksiran, tetrahidrofuran, dioksan ini termasuk ether ya. Udah ada strukturnya di tabel yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Kalau yang paling bawah ini jelas ya dia namanya aja udah ada ether. Oke, okay, next. Nah, senyawa 2 etil 3 fenil 1,4 dioksan memiliki struktur. Nah, kalau dari gambar yang tadi bisa dilihat kalau oksan itu pasti dia cincin 6, terus dia punya 2 O, dioksan makanya. Kalau cincin 6 doang itu namanya oksan. Kalau ada Nah, cincin 6 aja itu namanya tetrahidropiran. Kalau dia cincin 6, O-nya ada 2, namanya dioksan, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau gambar dulu pertama. Pokoknya kalau ada tata nama kayak gini, kadang itu bingung ini yang digambar dulu yang mana. Nah, biasanya kita gambar dulu tuh yang paling belakang ya. Kata paling belakang itu dia biasanya rantai utamanya. Atau ibaratnya kayak tulang utama lah, gitu. Nah, di situ kita gambar dulu dioksan, terus strukturnya kayak gini. Terus kita nomorin. Penomornya dioksan tuh mulai dari O, O1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu. Nah, setelah itu kita masukkan deh 2 etil. Berarti etilnya di nomor 2 di sini. 2 etil. Terus 3 fenil. Nah, di sini. Di sini ada fenil. Oke, kayak gitu. Udah deh, jawabannya yang B. Terus kalau ini kan 1,4 ya dioksannya 1,4. Yang A ini termasuk apa? Berarti dia termasuk kalau hitungnya dari sini yang paling banyak substituennya. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, lima. Tapi tergantung sih besok. Pokoknya dicocokkan aja. Soalnya total nama kayak gini tiap buku kadang beda gitu. Perhitungannya. Mulai penomorannya itu dari mana dulu gitu. Ini bisa dari sini dulu ya. Satu, dua, bisa satu, lima. Tergantung. Bisa kalian cek sendiri ya besok. Kalau kalau dia digambar awal-awal itu memang satu dua gitu kan.
Satu dua, satu tiga. Nah ini satu empat kayak gitu. Nah terus yang C ini dia tetrahidrofuran atau biasanya disingkatnya THF. Ini paling banyak dipakai buat pelarut ya. Terus yang piran itu dia cincin 6, O-nya 1. Kalau furan, tetrahidrofuran itu cincinnya 5, O-nya 1. Maksudnya cincin 5 ini bukan karbonnya ada 5 ya, tapi dia kayak dalam satu cincin itu ada 5 atom utama kayak gitu. Oke, ini bisa lah ya diingat-ingat. Baik, kalau aman kita lanjut. Katalis yang sesuai untuk reaksi nitrasi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu ada asam sulfat. Nitrasi itu penambahan gugus nitro pada suatu benzena yaitu bisa dari HNO3. Sorry, HNO3 ditambahin sama H2SO4 kayak gitu. Oke, lanjut etil propil eter dan pentanol merupakan suatu isomer gugus. Oh, berarti tadi namanya isomer gugus fungsi. Titik didih etil propil eter lebih rendah dibandingkan pentanol. Sebabnya apa? Ya tadi ya, karena dia alkohol dibandingkan sama eter, dia C-nya sama, isomer, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Pasti yang alkohol. Karena apa? Dia ikatan ikatan hidrogen in, intermolekuler. Nah, jadi jawabannya yang A gitu. Oke. Baik, lanjut. Produk reaksi antara butanol dengan asam kromat. Oke, di sini dia terjadi reaksi namanya reaksi oksidasi ya. Jadi dari alkohol dioksidasi karena dia sebenarnya dia itu termasuk kuat tapi ternyata dia bisa kalau ditambahkan sedikit dia bukan seperti KMNO4 ya. Kalau KMNO4 tuh dia langsung bentuk asam karboksila. Tapi kalau ini termasuk apa ya? Bukan lemah tapi tengah-tengah lah. Kayak lemah ya sedikit kuat gitu. Jadi ketika dia tambahkan dikit dia jadi aldehid. Tapi kalau ditambahkan berlebih ya kan dia bisa jadi asam karboksilat. Jadi dia produknya itu ada dua. Bisa aldehid, bisa asam karboksilat. Nah, kalau yang A ini jelas salah ya, karena dia, oh pokoknya kalau oksidasi nggak mungkin dia jadi alkohol lagi. Kayak gini, alkena apalagi nggak mungkin ya, karena alkena nanti reaksinya eliminasi. Tuh. Oke, next. Senyawa golongan ether yang tidak larut dalam air. Tadi mungkin di tabel nggak ada ya. Mungkin di PPT kalian bisa dicek kalau di situ yang bisa larut dalam air cuma alkohol dan itu nggak semua alkohol, beberapa aja gitu karena kan dia ada ikatan hidrogen sama air itu. Nah kalau terjelas enggak ya karena dia aja terlindungi gitu kan. Nah itu dia nggak larut dalam air bahkan ether ini sering pakai jadi pelarut organik atau yang non polar karena dia emang bisa melarutkan sesuatu yang non polar. Oke, okay, next. Menurut aturan Hakel, 4n+2 merupakan jumlah dari elektron pi. Ya, sudah clear. Produk yang sesuai untuk metilasi nitrobenzena dengan katalis AlBr3. Jadi, ini mungkin tidak disebutkan ya tadi di PPT, langsung aja di sini aku gambar. Yang pertama itu nitrobenzen. Berarti suatu benzena dia mengikat gugus nitro. Ya, terikat dengan gugus nitro. Lalu namanya metilasi, metil, asi memasukkan ya. Berarti dia masukkan gugus metil atau CH3 di dalam cincinnya. Kayak gitu.
dengan katalisnya AlBr3. Nah, sebenarnya reaksi ini itu umum sekali terjadi di industri, juga di laboratorium. Namanya adalah reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, ini mungkin belum dibahas ya di kimia dasar. Jadi memang dia ini kalau mau masukkan suatu metil tuh dia nggak bisa langsung pakai ini aja apa CH3Cl. Itu dia nggak bisa. Itu harus ada katalisnya. Di sini kan nggak disebutin kan pakai CH3Cl, tapi kita harus apa ya, setidaknya minimal tahu lah gitu kalau reaksinya tuh seperti ini. Ini nggak hanya Cl sih, bisa halida BF gitu. Jadi besok kalau teman-teman nggak tahu ini reaksinya apa ya nggak penting. Yang penting kalian tahu apa gugus awalnya itu seperti apa struktur awalnya, karena ini penting banget untuk menentukan produknya ini dia posisinya di mana gitu, di bagian orto atau meta atau para gitu. Nah, oke, kita jadi struktur ini aku mau tanya ke teman-teman, ini termasuk gugus NO2 ini gugus penaktif atau pendeaktif? Ayo bisa dijawab yuk. Kalau dari yang aku jelasin sebelumnya, kan dia punya atom yang elektronegatifnya di paling ujung nih. Nah, dia termasuk apa? Yang EWG atau EG? Kalau lupa. Dia termasuk penaktif atau pendeaktif. Oke, mungkin masih bingung ya. Oke ya, jadi di sini aku jelasin kan dia N, terus dia ada O nih di sini. Dia ada O, terus ini ada gugus yang itu. Nah, sorry. Jadi di sini kan kalau dilihat dari apa tabel periodik unsur itu kan dia posisinya itu kan B, C, M, O, F kayak gini kan. Berarti maksudnya di sini O itu dia lebih elektronegatif daripada N. Oh ya, ini nggak aku record ya. Jadi kalau mau record record sendiri. O lebih elektronegatif daripada N. Otomatis namanya elektronegatif dia ini senangnya narik elektron. Maka di sini dia menarik keluar sini. Dia kan punya PEB nih sebenarnya di sini. Punya PEB. Atau pasangan elektron bebas ya PEB itu. Dia punya PEB, dia tertarik keluar. Makanya sini jadi kurang elektron. Itulah disebut dia pendeaktif atau EWG. Nah, karena dia ditarik, kurang elektron, dideaktivasi, posisi yang paling disukai itu cuma satu, yaitu posisi meta. Itu. Jadi jawabannya yang B. Terus misal nih, contoh yang lain nih, mumpung ada soal. Kalau misal dia gugusnya itu pendorong ya, misal dia metil aja deh mudah. Metil. Dia kalau ada metil, dia mendorong elektron nih ke dalam sini. Jadi dia termasuk EDG. Kalau dia EDG, dia itu posisinya orto para kan. Jadi kalian nggak boleh jawab cuma satu. Kayak orto sendiri, para sendiri itu nggak boleh. Jawabnya harus ini O dan P. Kayak gitu. Nah, terus ini yang banyak salah ya. Yang dilihat itu penarik pendorong itu yang mana sih, Mbak? Sebenarnya yang NO2-nya atau yang CH3 yang mau masuk. Nah, ini banyak adalah yang nggak dengar dari awal, gitu. Yang tuan rumahnya lah, bukan dia yang mau datang, bukan
tamunya itu bukan, tapi ngelihatnya dari tuan rumahnya, dia itu ramah atau enggak, itu dia dari tuan rumahnya kayak gitu. Jadi nanti tamunya itu bisa menempatkan diri di posisi yang lanjut. Bentar lagi, kayaknya udah selesai. Oke. Alkohol primer ditunjukkan oleh senyawa. Nah, ini bisa kalian coba-coba sendiri ya, gambar sendiri sama latihan. Yang jelas pasti jawabannya yang D, karena dia satu, butanol. Jadi ininya C-nya 4, di nomor satu itu ada OH, terus di nomor tiga itu ada apa aja? Tiga. Oke, kita lanjut. Nama senyawa dengan struktur di atas. Nah, kalau ada kayak gini, langsung fokusnya itu di yang apa lantai utama ya, seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Di sini, nah, lantai utamanya. Nah, ini dari gambar ini kan kita lihat namanya itu tetrahidrofuran. Berarti sebenarnya dari sini udah kita tahu ya, wes jawabannya C. Nggak mungkin lah yang lain. Cuma kan di sini biar lebih tahu ya. Ya kalau besok pilihannya satu kayak gini, tapi kok ternyata di D juga sama hidrofuran gimana? Nah, itu kan kita juga harus bisa bedain. Kalau yang ini tetrahidrofuran, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 ada isopropil. Kemudian di nomor 4 ada metil. Namanya jadi 2 isopropil 4 metil tetrahidrofuran. Seperti itu. Ya, salah ya ini. Semangat. Next. Nah, ini yang terakhir. Berikut ini adalah senyawa non aromatis kecuali oke, ya di sini sama, di sini aku bantu ngitung ya. Ini ikatan pi apa elektron pi-nya ada 4. Elektron pi-nya juga ada 4. Elektron pi-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada tanda minus, ini maksudnya dia 2 ya. Jadi minus itu maksudnya dia 2 PB. Jadi dia di sini ada 8. Kalau ini juga ada 8. Nah, ini ada 10. Iya, benar. Oke, dari semua ini dimasukkan. Karena kalau dia kelipatan 4 pasti nggak mungkin ya. Karena kayak 4, 8, 12 itu pasti dia nggak. Karena dia harus ini memenuhi persamaan aturan Hubble, yaitu 4N plus 2 sama dengan elektron pi-nya. Dan N-nya itu harus bulat, baru dia bisa disebut dengan aromatis. Oke, sudah, terima kasih. Itu teman-teman untuk materi hari ini ada gimana teman-teman? Ada pertanyaan mungkin atau masih bingung materi apa selama kuliah? Oh ya, kemarin itu ada presensinya nggak ya, yang pertemuan sebelumnya? Halo, halo. Oke, bentar aku cari ya linknya.
Oke, ini ya, jadi untuk menentukan dia reaksinya itu oksidasi, substitusi sebagainya itu bisa dilihat dari reaktannya, kayak gitu. Jadi kan, aduh, error lagi, Rek. Sebentar ya. Nah, kayak gini. Namanya oksidasi, itu kan kita ingat-ingat ya definisi oksidasi. Oksidasi itu pasti dia terjadi pelepasan hidrogen. Itu yang pertama. Terus terjadi pengikatan oksigen. Terus terjadi kenaikan bilangan oksidasi, kayak gitu. Terus singkatnya, kalau alkohol, terus awalnya ini dia kayak gini, alkohol, terus jadi aldehid. Aldehid itu COH, terus karboksil kayak gini. Dia namanya juga oksidasi. Sebenarnya di dalam sini tuh kalau kalian hitung pasti ada perbedaan bilox C, ada namanya apa ya, bilangan oksidasinya meningkat lah. Cuma di sini daripada menghitung kayak gitu, kalian amatilah. Di sini ada alkohol, terus dia jadi aldehid. Nah, kalau dioksidasi jadi aldehid. Namanya aldehid itu belum dapat ya materinya mungkin sekarang. Pokoknya dia itu ada ikatan rangkap, terus ada O, terus dia mengikat lagi H. Nah, terus kalau asam karboksilat itu asamnya itu sebutnya dari H ini nih, H yang warna merah ini. Terus dia karboksil dari O rangkap sama O yang tunggal ini. Namanya asam karboksilat. Ini udah paling ibaratnya tingkat oksidasinya tuh paling tinggi, udah nggak bisa dioksidasi jadi apa-apa lagi ya ini. Jadi asam karboksilat. Nah, apa ya? Suatu alkohol yang dia bisa dioksidasi itu dia syaratnya harus dua. Yang pertama dia alkoholnya itu primer sama sekunder. Primer itu dia terikat di C-nya itu satu kayak gini. C-nya ini kan dia C ini. C-nya itu terikat satu, satu C aja. Nah, kalau ini merah ini bukan ya, ini tadi catatanku sendiri. Kalau apa sekunder itu dia kan C nih, dia ngikat C lagi dua, satu, dua. Nah, ini namanya secondary alkohol ini satu, primer ini dua, second. Nah, oke, gini. Nah, terus kalau yang tersier itu nggak bisa, kayak misalnya dia OH kayak gini. Nah, sorry kayak gini. Dia kan ingat satu, dua, tiga. Nah, ini dia nggak bisa teroksidasi lagi. Kalau dia oksidasi lagi, harusnya jadi keton. Kan kalau keton kan gini kan, ini bukan, nggak boleh. Karena kan C-nya itu maksimal tangannya harus 4. Kayak gitu. Jadi dia nggak boleh. Nah, terus saya kan syarat pertama alkoholnya nih. Yang kedua itu oksidatornya atau pengoksidasinya. Pengoksidasinya itu ada dua macam. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau kuat, itu contohnya KMNO4, KN3 pekat, ini asam bikromat, natrium bikromat, kayak gini. Nah, terus yang lemah itu contohnya ini, ada PCC, DMP,
swear, nah itu termasuk nanti apa strukturnya kalian lihat sendiri di Google mungkin ya. Jadi ini termasuk oksidator yang lemah gitu. Bedanya apa sih oksidator lemah sama kuat? Kalau oksidator kuat itu dia alkoholnya ini bisa sampai jadi asam karboksilat. Tapi alkohol primer ya. Tapi kalau alkohol hmm, sekunder dia meskipun ditambahin PCC kayak gini, ini juga jadi keton. Tapi apa kalau dalam IKM 4 dia nggak bisa jadi asam karboksilat ya untuk yang sekunder karena dia udah tangannya ini kan tiga, dia sorry dua, dia nggak mungkin nambah satu apa OH ini nggak bisa masuk kan kalau asam karboksilat. Jadi dia karena tangannya nanti jadi lima itu nggak bisa. Pokoknya kalau oksidasi bedanya dia pasti alkohol primer sama sekunder ditambahkan oksidator gitu. Nah terus bentar. Hmm. Nah, terus ini kalau dia substitusi, itu namanya substitusi kan kalau di matematika kata mas zaman dulu ya, SMP gitu, nah, pertukaran kan substitusi itu. Jadi dia kayak tukeran gitu posisinya. Jadi awalnya nih OH-nya ini punya R, terus X-nya ini punyanya H, tapi dia tukeran. Jadi X-nya punyanya R, OH-nya punyanya si H kayak gitu. Nah, pertukaran ini sebenarnya nggak sesimpel itu ya, kayak gitu. R itu akil ya, kayak gini, katan etil lah, metil, atau macam-macam lah. Pokoknya yang terikat di OH. Terus X itu H, halogen, atau di golongan 7. Sambil nyatet ya, di golongan 7 halogen. Itu ya, substitusi itu pokoknya kayak nuker gitulah. Udah paham kah? Bisa dibuka ya, itu PPT-nya aku share di apa di grup. Ntar ya, ini aku screenshot aja untuk partisipannya karena aku belum dapat link presensinya. Nanti aku masukkan manual ya mungkin ntar. Si. Oke, mungkin oke. Itu ya untuk apa link presensinya karena waktunya juga udah melebihi. Jadi ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semangat belajarnya. Semoga ujiannya nanti lancar. Dan aku minta maaf kalau misal sama penjelasan tadi ada salah-salah kata atau apapun. Mewakili Mas Arya juga minta maaf. Ini mungkin pertemuan terakhir ya untuk tutor semester ini. Semoga teman-teman lulus semua dan nggak ketemu sama perkindasan lagi. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Aku tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semester 2 organik aja ya. Terima kasih, Kak. Kok sorry semester 2.
semester satu AS. Sorry, organik aja. Kalau yang sebelumnya itu kan ada analitik kayak gitu kan. Ya, ya ini lumayan jadi momok ya, Rek, organik ini. Semangat.